Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia, dimanapun kalian berada. Di episode kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh dengan dilema batin, kesepian, dan godaan tersembunyi. Cerita tentang seorang pria muda yang merasa terasing dalam rumahnya sendiri, hingga tak disangka, pelarian emosionalnya justru membawanya ke pelukan yang tak seharusnya. Inilah kisah Raihan dan Ibu Nadira. Raihan, pria berusia 30 tahun, adalah seorang teknisi elektronik freelance. Pekerjaannya menuntutnya keliling dari rumah ke rumah, memperbaiki mesin cuci, kulkas, hingga AC yang rusak. Tubuhnya kekar, wajahnya kalem, dan tutur katanya selalu lembut. Banyak yang bilang Raihan tipe suami idaman. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, ia menyimpan kekosongan yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Padang Bulan, Medan, bersama istrinya Tania, yang bekerja sebagai kasir di salah satu supermarket besar di kota itu. Tania memiliki jam kerja shift yang acak, pagi, sore, kadang hingga malam. Karena jadwal yang tidak menentu, rumah mereka lebih sering sepi. Di awal pernikahan, semua masih terasa hangat. Tapi seiring waktu, rutinitas dan lelah yang tak berkesudahan perlahan menciptakan jarak yang tak terlihat. Mereka sudah menikah 4 tahun. Namun, akhir-akhir ini Raihan merasa seperti hanya menjadi tamu di rumah sendiri. Pagi mereka hanya diisi obrolan singkat, dan malam seringkali Tania langsung tertidur setelah mandi. Tak ada pelukan, tak ada obrolan panjang. Bahkan, kadang tak ada sentuhan. Hanya sunyi yang mengisi malam. 2 tahun lalu, ibu kandung Tania, Nadira, pindah ke rumah mereka. Suaminya meninggal karena komplikasi diabetes, dan sejak saat itu, ia tinggal bersama putrinya. Nadira, wanita berusia 47 tahun itu, adalah sosok ibu rumah tangga yang sangat terampil. Ia pandai memasak, merawat rumah, bahkan merawat tanaman di halaman kecil mereka. Wajahnya masih menyimpan sisa-sisa kecantikan masa muda. Kulitnya cerah terawat, matanya tajam tapi hangat, dan tubuhnya masih terlihat bugar, bahkan bisa membuat siapapun berpikir ia belum masuk kepala 5. Hari-harinya di rumah dihabiskan dengan aktivitas ringan, mengenakan daster longgar yang tipis, kadang bermotif bunga kecil, berjalan pelan ke dapur atau menyapu halaman. Semula Raihan merasa canggung. Tinggal serumah dengan ibu mertua tentu bukan hal yang mudah. Tapi seiring waktu ia mulai terbiasa. Apalagi Nadira memperlakukannya dengan sangat baik. Setiap sore sepulang kerja, Nadira menyambut Raihan dengan secangkir teh manis dan senyum tenang. Kadang, ia menyiapkan camilan kesukaan Raihan, tahu goreng isi dan pisang karamel. Ia pun tak segan bertanya, bajumu mau disetrika sekarang atau nantihan? Sikap keibuannya seperti membawa kehangatan yang perlahan mulai hilang dari sosok Tania. Awalnya, Raihan hanya merasa dihargai. Tapi entah sejak kapan, semua itu mulai terasa berbeda. Ia mulai memperhatikan Nadira. Cara ia tertawa kecil saat menyajikan makanan. Cara ia menepuk lembut bahu Raihan jika mereka sedang bercanda. Bahkan aroma tubuhnya saat lewat di dekatnya. Semua terasa menenangkan, sekaligus mengusik sesuatu di dalam diri Raihan. Malam-malam menjadi waktu paling sepi. Tania makin sering dapat shift malam. Seringkali Raihan hanya duduk sendirian di ruang tengah, menonton TV dengan volume kecil, menatap kosong layar yang tak benar-benar ia perhatikan. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, Nadira mulai menemani. Duduk bersisian di sofa dengan selimut tipis di pangkuannya. Mereka mengobrol ringan, kadang tertawa pelan, kadang hanya diam. Tapi diam mereka punya arti. Dan dari diam itulah, sebuah ketegangan mulai tumbuh. Tak diucap, tak disadari. Tapi perlahan makin kuat. Dan malam itu, sesuatu berubah. Tapi sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah penuh ketegangan ini. Kisah ini baru saja dimulai, dan apa yang terjadi selanjutnya, mungkin lebih menggoda dari yang kamu bayangkan. Hujan mulai turun sejak sore. Langit di atas padang bulan gelap dan murung. Angin berembus pelan, menembus celah-celah jendela, dan membawa hawa dingin ke dalam rumah kecil itu. Di ruang tengah, Raihan duduk di sofa sambil memandangi layar televisi. Tapi matanya kosong. Acara apapun yang tayang malam itu tidak benar-benar masuk ke kepalanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 21.45. Tania baru saja mengirim pesan. Lembur, mungkin pulang jam 1. Kamu tidur duluan aja ya mas. Raihan hanya membalas singkat, hati-hati ya. Lalu ponselnya ia letakkan di atas meja,
bersebelahan dengan secangkir teh yang mulai dingin. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar dari arah dapur. Nadira muncul, mengenakan daster panjang berwarna krem pucat. Rambutnya dikuncir setengah, dan ia membawa selimut tipis di lengannya. "Udah malam ya? Masih belum ngantuk, Han?" Nadira bertanya pelan, sambil duduk di ujung sofa yang sama dengan Raihan. Raihan menggeleng. "Belum, Bu. Mungkin karena sepi. Kalau hujan gini, jadi kepikiran macam-macam." Nadira tersenyum, tapi tidak menjawab. Ia mengibaskan selimutnya dan menyelimuti kakinya yang dingin. Mereka duduk dalam diam, ditemani suara hujan yang jatuh di atap seng dan nyala televisi yang meredup di latar. "Ayahmu dulu suka banget malam hujan begini," ucap Nadira tiba-tiba. Suaranya terdengar pelan, penuh kenangan. "Kami suka duduk di teras, ngobrol tentang apa saja. Sekarang, setiap malam hujan begini, aku merasa kosong." Raihan menoleh. Ada keheningan sejenak sebelum ia berkata, "Saya juga, Bu. Kadang ngerasa rumah ini sunyi banget. Tania sibuk, saya juga sibuk. Tapi entah kenapa rasanya makin hari makin jauh." Nadira menatap Raihan. Mata mereka bertemu. Dalam tatapan itu ada sesuatu yang berbeda. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa mereka berdua sama, kesepian. "Aku bisa ngerti, Han." Nadira menarik napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya. Kadang, seseorang cuma ingin ditemani, didengar, dipeluk mungkin. Bukan karena nafsu, tapi karena lelah. Kata-kata itu menggema di kepala Raihan. Ia tahu itu bukan kalimat biasa, dan ia tahu ia seharusnya tidak menanggapi, tapi ia tidak bisa menahan diri. "Aku juga, Bu. Kadang aku cuma butuh rasa hangat, tapi aku tahu, aku nggak boleh berharap itu dari sembarang orang." Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Hening kembali menyelimuti ruang tamu. Hanya detak jam dinding dan rintik hujan yang menjadi musik malam itu. Tapi suasana makin pekat. Lalu, tiba-tiba saja Nadira bergerak sedikit lebih dekat. "Daripada kamu duduk di sini sendirian, temani ibu di kamar ya," ucapnya. Kalimat itu ringan, tapi ada getaran halus dalam suaranya. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Raihan terdiam. Matanya menatap Nadira lama. Dalam benaknya, bel alarm moral berdentang. Tapi tubuhnya tak bergerak. Jiwanya menolak, tapi hatinya diam-diam berharap. Ia mengangguk kecil. Langkah mereka pelan menapaki lantai rumah. Kamar Nadira gelap, hanya diterangi lampu tidur kecil di pojok ruangan. Mereka duduk di tepi ranjang. Jarak mereka dekat, tapi belum bersentuhan. Nadira menoleh, menatap Raihan lembut. "Kamu kelihatan capek," bisiknya. Tangannya terulur, menyentuh bahu Raihan pelan. "Kalau kamu ingin, ibu bisa memelukmu sebentar." Dan seperti itu, Raihan mengangguk lagi. Tubuh mereka mendekat. Pelukan itu terjadi. Pelan, hangat, dan terasa benar. Sekaligus salah. Raihan bisa mencium aroma rambut Nadira. Wangi sabun yang lembut, berpadu dengan kehangatan tubuh yang dewasa dan matang. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya tak sadar membalas pelukan itu. Ia ingin melepaskan, tapi justru semakin tenggelam. "Ibu," bisiknya. "Sat, ibu ngerti. Kamu nggak harus bilang apa-apa." Pelukan itu tak sekadar pelukan. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa yang selama ini Raihan cari, tapi tak pernah ia duga akan ia temukan. Di tempat yang justru paling berbahaya. Dan di malam itu, hujan terus turun. Menyembunyikan suara hati dan desir napas yang mulai bergetar. Tapi mereka tahu, satu langkah ini bisa mengubah segalanya. Malam itu menjadi titik balik bagi Raihan dan Nadira. Setelah pelukan panjang yang nyaris tak berujung, keduanya masih terdiam dalam kamar yang remang. Napas mereka perlahan mulai tenang, tapi di dalam hati masing-masing, badai justru baru saja dimulai. Raihan menatap wajah Nadira yang bersandar di bahunya. Wajah itu terlihat damai, tapi Raihan tahu, ini bukan kedamaian yang biasa. Ini semacam kelegaan dari seseorang yang terlalu lama menyimpan rindu, dan akhirnya bisa melepasnya, walau pada tempat yang salah. "Ibu," gumam Raihan pelan. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang dan berkata lirih, "Aku tahu ini salah, Han. Tapi malam ini, aku nggak mau berpikir." Raihan terdiam. Ia mencoba mengabaikan detak jantungnya yang masih belum stabil. Seluruh tubuhnya terasa hangat dan asing. Sesuatu dalam dirinya telah berubah. Garis yang selama ini ia jaga dengan hati-hati, telah ia langgar. Detik demi detik berlalu. Nadira bangkit pelan dan berdiri di hadapan Raihan. Dalam cahaya temaram lampu tidur, siluet tubuhnya tampak menggoda. Matanya menatap Raihan,
dalam dan penuh arti. Kalau kamu mau pergi sekarang, aku nggak akan menahan. Tapi kalau kamu masih di sini, artinya kamu sudah memilih. Raihan menatap Nadira lama. Bibirnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi tak ada kata yang keluar. Yang ada hanya tubuhnya yang perlahan berdiri, mendekat, dan memeluk Nadira sekali lagi. Pelukan itu berubah menjadi ciuman. Awalnya pelan, penuh ragu. Tapi kemudian lidah mereka saling menemukan. Nafas mereka semakin berat. Suara hujan di luar masih mengiringi, tapi kini menjadi latar bagi malam yang dipenuhi desahan dan bisikan lirih. Tangan Raihan mulai menjelajahi punggung Nadira. Ia bisa merasakan kulit hangat wanita itu melalui kain tipis dasternya. Nadira pun tak tinggal diam. Jemarinya menyusuri dada Raihan, membuka kancing kemeja satu persatu dengan gerakan yang lambat, seolah ingin menghafal setiap inci tubuh pria itu. Tubuh mereka semakin menyatu. Daster Nadira perlahan meluncur turun, meninggalkan kulit yang tak lagi asing di mata Raihan. Tubuh wanita itu tak muda, tapi justru di sanalah letak pesonanya. Penuh pengalaman, penuh kedewasaan, dan lebih dari itu, penuh kebutuhan yang selama ini terpendam. Di ranjang itu, Raihan dan Nadira menyatu. Tak ada lagi ikatan status, tak ada lagi logika. Hanya dua manusia yang sedang mencari arti dari rasa yang lama terabaikan. Desahan mereka berpadu dengan suara ranjang yang berderit pelan. Di sela-sela pelukan dan ciuman, mereka saling menyebut nama. Bukan karena nafsu semata, tapi karena rasa yang begitu dalam dan lama dipendam. Malam itu, Raihan benar-benar kehilangan arah. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa hangat. Jam menunjukkan pukul 1.12 dini hari, saat Raihan membuka matanya. Nadira tertidur di sampingnya, menyandarkan kepala di dada Raihan, napasnya teratur. Sisa peluh masih melekat di tubuh mereka. Tiba-tiba, suara pintu pagar depan terdengar. Raihan kaget. Pintu kamar utama langsung ia lirik, tertutup tapi tidak dikunci. Jantungnya berdetak kencang. Suara langkah kaki mendekat. Itu suara Tania. Raihan bangkit dengan cepat dan memakai kembali bajunya. Nadira terjaga, matanya terbuka lebar, wajahnya tegang. "Cepat, keluar dari sini!" Tanpa suara, Raihan membuka pintu pelan dan melangkah ke kamar utama sebelum Tania sempat masuk. Ia sempat melihat bayangan istrinya sedang melepas sepatu di ruang tamu. Raihan duduk di tempat tidur mereka. Masih terengah, berusaha mengatur napas. Pintu kamar terbuka. Tania masuk dengan wajah lelah. "Masih bangun?" "Iya," jawab Raihan cepat. "Baru aja mau tidur, nunggu kamu." Tania tersenyum samar dan langsung menuju kamar mandi. Raihan menatap pintu kamar mandi itu lama. Di baliknya, ada istrinya. Wanita yang selama ini ia jaga, ia nikahi, dan ia cintai. Tapi malam ini, ia telah mengkhianatinya. Dan di balik tembok yang hanya dipisah beberapa meter, ada Nadira. Ibu mertua yang tadi malam bukan hanya menjadi pengganti kehangatan, tapi juga menjadi sumber luka yang tak bisa Raihan sembuhkan sendiri. Malam itu mereka tidak tertangkap, tapi dosa yang mereka lakukan sudah nyata. Dan kini, hubungan terlarang itu telah melewati batas yang tidak bisa dihapuskan begitu saja. Pagi itu langit cerah. Hujan semalam meninggalkan embun tipis di kaca jendela, dan aroma tanah basah yang masih samar-samar tercium dari halaman depan. Tania sudah bangun lebih dulu, menyapu halaman sambil sesekali meneguk teh dari gelas kaca kesayangannya. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya terlihat segar meski matanya sedikit sembab karena lelah. Raihan hanya bisa menatap dari balik jendela kamar, tubuhnya masih bersandar di ambang, pikirannya jauh. Di dapur, Nadira sedang memasak. Ia terlihat seperti biasa, tenang, sibuk dengan wajan dan bumbu. Tapi jika seseorang memperhatikan lebih dekat, jemarinya gemetar sedikit saat mengiris bawang. Dan setiap suara langkah dari belakang membuatnya sedikit tersentak. Semua kembali seperti semula, setidaknya di permukaan. Namun di balik dinding rumah yang tenang itu, hati mereka tidak lagi sama. Sejak malam itu, Raihan dan Nadira tak pernah lagi membicarakan apa yang terjadi. Tidak ada kata maaf, tidak ada janji, tidak ada keputusan. Hanya saling diam dan pura-pura lupa. Tapi luka tak bisa disembunyikan selamanya. Ia membekas seperti goresan halus di kaca. Tak terlihat dari jauh, tapi akan tampak jelas saat cahaya mengenainya dari sudut tertentu. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang lebih tajam dari sebelumnya. Tatapan Raihan pada Tania menjadi lebih kaku, lebih penuh rasa bersalah. Sementara Nadira mulai menjaga jarak. Tak lagi duduk dekat saat nonton TV.
Tak lagi membuatkan teh hangat untuk Raihan setiap malam. Tapi justru dari sikap menjauh itu, keduanya saling tahu. Perasaan itu belum padam. Suatu malam, saat Tania tertidur lebih awal, Raihan duduk sendirian di teras. Hawa dingin malam menggigit kulitnya. Tapi justru itu yang ia cari. Ia ingin dihukum oleh dingin. Ingin tubuhnya menggigil seperti hatinya yang tak lagi tenang. Tak lama, langkah kaki lembut terdengar mendekat. Nadira berdiri di ambang pintu, membawa selimut kecil. Ia tak berkata apa-apa, hanya meletakkan selimut itu di kursi Raihan, lalu hendak berbalik. "Tunggu!" Suara Raihan memecah keheningan. Nadira berhenti. Ia menatap Raihan tanpa kata. "Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi sejak malam itu, aku nggak bisa tidur tenang. Aku ngerasa bukan diriku sendiri lagi." Nadira menunduk. Lama. Lalu ia berkata pelan, "Kita sama, Han. Aku pun merasa kosong, tapi kita nggak bisa terus begini. Kamu suami anakku, dan aku nggak seharusnya mengisi kekosonganmu." Raihan mengangguk. "Tapi aku juga manusia, Bu. Aku kesepian, aku lelah. Dan malam itu, aku hanya ingin merasa dicintai." Nadira menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku tahu, tapi cinta yang lahir dari luka, kadang justru jadi racun." Suasana terdiam kembali. Tapi kini bukan karena bingung harus berkata apa, melainkan karena keduanya sadar. Malam itu, yang terasa seperti pelarian, sebenarnya adalah jerat yang bisa menghancurkan semuanya. "Mulai besok, aku akan pindah," ucap Nadira pelan. Raihan menoleh cepat. "Bu, jangan, ini rumah ibu juga." Nadira tersenyum lemah. "Justru karena itu, aku harus pergi supaya rumah ini bisa jadi rumah lagi, bukan bayang-bayang dari kesalahan." Seminggu kemudian, Nadira benar-benar pindah. Ia tinggal di rumah adiknya yang tak jauh dari sana. Alasan yang dikatakan ke Tania sederhana. Biar kalian lebih leluasa, dan ibu juga butuh suasana baru. Tania sempat sedih, tapi tidak menolak. Baginya, mungkin benar apa yang dikatakan ibunya. Ia pun sedang mencoba membenahi hubungannya dengan Raihan, yang akhir-akhir ini terasa renggang. Ia pikir semua karena pekerjaan, bukan karena sebuah pengkhianatan yang diam-diam tumbuh di dalam rumahnya sendiri. Raihan dan Tania perlahan kembali mencoba menjadi pasangan seperti dulu. Sarapan bersama, menonton film di akhir pekan, bercanda meski dengan tawa yang masih dipaksakan. Namun di hati Raihan, selalu ada satu ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Sebuah ruang yang berisi rasa bersalah, dan kerinduan pada seseorang yang seharusnya tak pernah ia miliki. Nadira tak pernah kembali lagi ke rumah itu. Tapi setiap kali hujan turun di malam hari, Raihan selalu duduk di teras, memandangi jalan yang basah, mendengarkan rintik yang jatuh di atap seng. Dan di dalam dirinya, sebuah pertanyaan selalu berbisik. Jika kesepian membuat seseorang jatuh, apakah itu salah mereka sepenuhnya? Ataukah salah rumah yang terlalu lama hening?